Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini kita akan belajar bersama tentang peran orang tua dalam mendidik anak. Nah, mari kita akan melihat bersama-sama sebuah video yang diangkat dari kisah nyata. Selamat menyaksikan. Call me home, I wanna be your own. I'm running desperately into your arms where I belong. And I know your love can turn this heart 180 degrees to bring me back to where you are. Tell me I am welcomed in. Show me mercy doesn't end. Wash these muddy stains and mark my skin, and tell me I can start again. Call me home, I wanna be your own. I'm running desperately into your arms where I belong. And I know your love can turn this heart 180 degrees to bring me back to where you are. I can barely believe it, you're racing to meet me. Video yang sangat menginspirasi setiap kita ya tentunya. Bapak Ibu yang terkasih, orang tua itu adalah wakil Allah di bumi ini. Oleh sebab itu, sebagai orang tua kita punya peran yang sangat istimewa dalam tumbuh kembang anak kita. Mutiara kehidupan atau firman Tuhan berkata seperti ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Saya ulangi. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Pahlawan itu adalah orang tua dan anak-anak itu adalah anak-anak kita. Jadi mau menjadi seperti apa anak kita dipengaruhi dengan bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita. Bagaimana kita memandang anak-anak kita akan sangat mempengaruhi bagaimana kita mendidik. Lalu, sikap seperti apa yang harus dimiliki? Yang pertama adalah memiliki kasih kepada anak. Sebuah tugas dan tanggung jawab orang tua adalah mendidik dengan kasih agar anak-anak kita hidup takut akan Tuhan. Sebagai orang tua, kita juga harus menyadari bahwa anak itu merupakan titipan dari Tuhan yang harus kita jaga, dikasihi, dan diajarkan juga nilai-nilai rohani agar mereka dapat bertumbuh menjadi orang-orang yang berkualitas dan nantinya akan membanggakan dan mengasihi Tuhan juga orang tua. Mengapa perlu memiliki kasih? Karena kenyataannya di masa kini banyak orang tua yang tidak memiliki kasih kepada anaknya, memperlakukan anaknya dengan tidak semestinya, berlaku kasar, menyakiti hati, menganiaya, dan lain sebagainya. Mengasihi anak kita itu artinya juga menerima bagaimanapun kondisi anak kita. Seperti video yang tadi kita lihat adalah sebuah kisah nyata yang kita dapat melihat kasih yang dimiliki seorang ibu tersebut sangat tulus, sekalipun sang anak yang dilahirkan tidak seperti anak-anak pada umumnya, di mana sang anak mengalami kerusakan otak yang saat kecil dia divonis lumpuh dan cacat. Namun ibu ini tetap mengasihi anaknya dengan kesungguhan hatinya, dengan tulus. Bahkan sampai mujizat pun terjadi, anak ini bisa berjalan.
Jika bukan karena doa seorang ibu yang mengasihinya, itu tidak akan terjadi. Sebagai orang tua, kita harus menyadari bahwa setiap anak itu istimewa dan punya kelebihan masing-masing. Jadi jangan suka kita membandingkan anak kita dengan anak-anak yang lain. Mengasihi itu juga berarti mendisiplin anak kita dengan mengajarkan tata tertib, kepatuhan, ketaatan pada aturan. Dan dengan disiplin, anak kita tahu bagaimana cara berjuang dan bagaimana menghormati orang tua. Mengasihi anak itu juga bukan berarti memberikan segala-galanya yang diminta oleh anak. Namun kita tahu mana yang diprioritaskan, mana yang perlu diberikan sesuai dengan kebutuhan anak, mana yang perlu anak dapatkan dengan usaha anak itu sendiri. Dan bukan berarti mengasihi itu juga membebaskan sebebas-bebasnya, tapi tetap memberikan aturan dan batasan kepada anak. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama, marilah kita mengasihi anak-anak kita dengan tulus dan menerima bagaimanapun kondisi mereka. Yang kedua adalah memberikan dukungan dan dorongan kepada anak. Dalam penggalan video yang tadi kita lihat betapa sang ibu selalu memberikan dukungan. Bukan berarti ayah tidak ya, karena memang yang diperlihatkan tadi adalah sosok ibu yang sering dimunculkan, karena memang yang biasanya selalu mendampingi anak itu adalah ibu. Saya rasa ayah juga terlibat ya dalam mencukupi kebutuhan hidup. Anak yang divonis tidak dapat berjalan ternyata mendapatkan mujizat dari Tuhan. Dia dapat berjalan, bahkan menemukan potensinya atau bakatnya menjadi pelari. Orang tuanya terus mendampingi, berlatih, berjuang, melewati masa-masa sukar bersama sampai yang orang bilang tidak mungkin, ternyata mungkin. Anak tersebut sampai menjadi juara dunia. Bapak dan Ibu, betapa pentingnya dukungan, dorongan, dan motivasi kita bagi anak-anak. Selama itu adalah hal yang baik dan positif, mari dukung anak-anak kita mengembangkan bakat mereka, entah itu menyanyi, menggambar, berjualan, otomotif, berlari, atau olahraga-olahraga yang lain, atau bahkan mungkin bermain musik. Mari kita bantu anak-anak kita untuk menemukan potensi diri mereka. Ya, kalau mereka sendiri masih bingung, aku ini punya bakat apa? Nah, sebagai orang tua, mari kita juga bantu kepada mereka supaya mereka dapat menemukan apa yang menjadi bakat mereka. Jika pada anak-anak yang khusus atau spesial saja, jika digali pasti ada banyak kelebihan. Apalagi pada anak-anak kita yang secara fisik sehat dan normal. Mari jadilah orang tua yang dapat mendukung dan memotivasi anak kita, bukan menjatuhkan semangatnya. Yang ketiga adalah menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Video yang tadi kita lihat, di saat sang ibu mengalami keputusasaan, dan saat itulah yang dilakukan hanyalah berdoa, dan Tuhan menyatakan mujizatnya. Anak yang divonis tidak dapat berdiri atau berjalan karena divonis lumpuh, ternyata dia dapat berdiri, berjalan, bahkan berlari. Tuhan nyatakan mujizatnya. Bapak Ibu yang terkasih, orang tua adalah sosok yang setiap hari dilihat oleh anak. Dan anak adalah peniru yang ulung. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Teladan dalam iman. Ketika kita dalam tekanan,
datang pada Tuhan untuk berdoa, bukan lari pada hal-hal yang tidak baik seperti narkoba, miras, atau perkumpulan-perkumpulan yang tidak baik. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, maka anak-anak juga akan meniru iman kita. Ketika mereka mengalami tekanan, persoalan dalam hidup mereka, mereka akan datang kepada Tuhan, berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang tua. Teladan yang kedua adalah teladan perkataan. Sebagai orang tua, berkata-katalah yang baik, yang menguatkan, tidak merendahkan, jujur dan dapat dipercaya. Maka anak-anak kita pun akan melakukan hal tersebut, memperkatakan hal-hal yang baik. Jadilah teladan dalam perbuatan. Ketika kita sebagai orang tua memiliki sikap dan perilaku yang sopan, baik, bertanggung jawab, bahkan setia dan menghormati pasangan kita, maka anak-anak kita pun akan melakukannya. Menjadi teladan juga dalam kegigihan untuk berjuang. Ketika orang tua menjadi orang tua yang semangat, gigih dalam pekerjaannya, dalam menghadapi setiap perjuangannya, menghadapi setiap pergumulannya, maka anak-anak juga akan melihat mereka juga tidak akan menjadi anak-anak yang mudah putus asa. Mereka akan terus berjuang seperti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Marilah Bapak dan Ibu, kita menjadi orang tua yang dapat memberikan teladan yang baik untuk anak-anak kita. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita diingatkan kembali untuk memiliki sikap yang baik dalam mendidik anak kita, yaitu 1. Memiliki kasih terhadap anak, 2. Memberikan dukungan dan dorongan pada anak, 3. Menjadi teladan yang baik kepada anak. Kita minta Tuhan menolong dan memampukan setiap kita. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.